Jadi orang-orang yang melakukan motivasi itu masih di tataran berpusat pada diri kita. Saya harus sukses, saya harus bertumbuh, bagaimana saya bisa berpenghasilan tinggi. Nah, ini semuanya dimotivasi. Bagaimana menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun misalnya. Dan ini tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Di zona motivasi ini kita akan bergerak cepat ya, penuh semangat ya, termotivasi oleh orang-orang yang sukses. Ini di zona motivasi, tapi masih berpusat pada diri, self center life, hidup yang berpusat pada diri. Sementara zona inspirasi itu sudah pada God center life, berpusat pada Tuhan, pada Allah. Ada juga seorang motivator yang bernama Eloy Zaluku. Eloy Zaluku ini membuat sebuah perusahaan yang bernama Theocentric Motivation, motivasi yang berpusat pada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Insyaallah tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kita mudah-mudahan menjadi hamba yang terpilih untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulnya, mencintai syariatnya, sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik kita kali ini adalah zona hati manusia. Manusia yang bertumbuh itu ada pada dua zona. Yang pertama adalah zona motivasi, yang kedua zona inspirasi. Jadi kita nanti akan membedakan kita itu ada di posisi yang mana. Sebenarnya dua zona ini adalah zona atau wilayah yang baik. Orang-orang yang berada pada kondisi termotivasi itu sangat baik. Tapi zona inspirasi ini zona yang berada di atasnya, dan kita berharap berada pada zona inspirasi. Zona motivasi ini zona untuk pertumbuhan diri, dan ini baik bagi kita. Tapi kalau kita hanya bertumpu pada zona motivasi, maka kita mungkin akan terpaku pada pencapaian diri. Sementara zona inspirasi itu di atasnya, yaitu sudah mampu memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau zona motivasi itu zona untuk kepentingan diri kita, sementara zona inspirasi untuk kepentingan umat. Tetapi untuk mencapai zona inspirasi,
kita perlu melewati zona motivasi. Jadi ini dua zona yang baik, tetapi kalau kita berhenti pada zona motivasi, maka kita akan menjadi orang yang masih kurang mencapai target-target kehidupan kita, karena zona motivasi itu sangat temporal, waktunya tidak langgeng. Tetapi zona inspirasi itu waktunya lebih langgeng dan memberikan kemanfaatan. Hadirin rahimakumullah, ada banyak perbedaan. Ini saya ambil dari motivator Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau adalah seorang motivator dan praktisi ya, pengelolaan pengembangan diri, dan beliau juga termasuk orang praktisi untuk metode-metode penyembuhan penyakit-penyakit jiwa terutama, karena beliau seorang psikolog. Dan sudah mungkin Bapak Ibu bisa nanti browsing di channelnya, itu channel Logos Village. Nama channelnya itu Logos Village. Bisa di sana kita bisa belajar. Kebetulan beliau juga alumni pesantren, sehingga mungkin ada keterpaduan bagaimana Islam dan psikologi Islam, termasuk juga menjawab tantangan-tantangan zaman. Beliau sudah melanglang buana ya, sekolahnya juga sudah kemana-mana, pengalamannya sudah kemana-mana, dan senantiasa memberikan pelatihan dan praktek-praktek healing, penyembuhan. Karena apa? Karena memang penyembuhan itu, memang penyakit kita itu pertama adalah penyakit jiwa. Jadi setiap orang itu mulai kecil sampai dengan dewasa itu paling banyak itu masalah-masalah jiwanya. Sementara masalah fisik itu hanya dampak-dampak dari masalah jiwa. Sebagaimana contoh misalnya orang yang senantiasa sakit ada asam lambung, itu rata-rata menurut beliau itu karena masalah-masalah batin ya. Kemudian terpicu juga dengan masalah-masalah fisik dengan makanan, tapi masalah utamanya adalah masalah-masalah batin. Oleh karena itu penyembuhan batin ini sebenarnya yang menjadi pangkal dari penyembuhan itu, dan itu nanti ranah dari seorang psikolog. Saya hanya menyampaikan kulit-kulitnya saja. Hadirin rahimakumullah, mari kita dalami apa saja perbedaan antara zona motivasi dan zona inspirasi. Yang pertama, zona motivasi ini berpusat pada diri, self center life, hidup yang berpusat pada dirinya. Sementara zona inspirasi itu God center life, hidup yang berpusat kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini sudah sangat berbeda. Jadi orang-orang yang melakukan motivasi itu masih di tataran berpusat pada diri kita. Saya harus sukses, saya harus bertumbuh, bagaimana saya bisa berpenghasilan tinggi. Nah, ini semuanya dimotivasi. Bagaimana menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun misalnya. Dan ini tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Di zona motivasi ini kita akan bergerak cepat ya, penuh semangat ya, termotivasi oleh orang-orang yang sukses. Ini di zona motivasi, tapi masih berpusat pada diri, self center life, hidup yang berpusat pada diri. Sementara zona inspirasi itu sudah pada God center life, berpusat pada Tuhan, pada Allah. Ada juga seorang motivator yang bernama Eloise Zaluku. Eloise Zaluku ini membuat sebuah perusahaan yang bernama Theocentric Motivation, motivasi yang berpusat pada Tuhan ya. Motivasi yang berpusat pada Tuhan. Kenapa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai kita. Artinya ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka hidup ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita menggantungkan diri pada diri kita, kemampuan kita, maka apalah daya kita. Karena masalah hidup itu lebih besar dari kemampuan kita. Maka orang-orang yang berpusat pada motivasi ini hanya bergantung kepada dirinya. Sementara yang inspirasi itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini akan menjadi orang yang bermakna, maka tidak cukup kita menjadi seorang motivator, tapi bagaimana kita menjadi inspirator. Nah, itu yang lebih tinggi. Tapi untuk menjadi inspirator, kita ini harus melewati motivator. Nah, motivator ini diantara kuncinya adalah dia itu ahli di panggung.
Jadi dia memang kalinya di panggung kemana-mana, dan itu tidak salah. Tapi jangan berhenti. Jadi panggungnya itu adalah panggung acara. Ini kalau motivator atau zona motivasi. Panggungnya panggung acara. Jadi dia di acara Singapudium mungkin ya dan semacamnya. Tapi kalau seorang inspirator, dia itu panggungnya adalah panggung kehidupan. Nah, panggung kehidupan lebih luas lagi. Kalau panggung acara itu kan hanya satu tempat, satu titik. Tapi kalau panggung kehidupan itu di segala titik. Dia bisa menjadi inspirator di keluarga. Dia bisa menjadi inspirator di tempat kerja. Tapi kalau motivator, mungkin dia bisa memberikan motivasi di panggung-panggung acara. Bisa jadi dia seorang motivator kelas dunia, tapi kehidupan pribadinya bermasalah. Bisa. Maka orang-orang yang menjadi motivator itu praktek nyatanya nanti di keluarga dan masyarakat, teman-teman kerjanya. Apakah dia itu menjadi sombong dengan kelebihannya atau tidak? Ya. Sebagaimana seorang motivator, Bapak Jamil Az-Zaini beliau bercerita, jadi ketika beliau di puncak pencapaiannya, uang sudah banyak, perusahaan sudah banyak, dia diundang pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia waktu itu sering dibully sama teman-temannya karena orang miskin. Kata beliau, kami ini orang termiskin kedua di kampung kami. Yang pertama siapa? Hamdan Atiti katanya. Kan ada lagunya itu termiskin di dunia. Ini seloroh beliau. Di kampung dekat hutan rumahnya. Jadi ketika beliau di hutan di kampung itu sangat menderita luar biasa. Jadi sekolah SMA itu pulang pergi itu 48 km naik sepeda. Berarti 24 kilo sekali berangkat waktu SMA. Dengan bermacam-macam tantangan. Ketika mau kuliah, beliau kemudian harus pinjam uang. Itu pun dengan dimarahi orang dan semacamnya. Sehingga motivasi jiwanya untuk bangkit itu tinggi sampai mencapai puncak pencapaiannya. Suatu ketika diundang teman-temannya ke kampungnya, di daerah kampungnya itu dia suruh berbicara. Di situ katanya saya merasa sombong itu, sehingga akhirnya apa? Orang merasa sehingga tidak disenangi. Tapi setelah itu beliau menyadari dan merubahnya, dan akhirnya beliau menjadi seorang inspirator. Jadi pengalaman-pengalaman pahit itu disadari. Jadi orang-orang itu mesti mengalami rasa sombong ketika mencapai kelebihan dan semacamnya. Tapi yang terbaik adalah orang itu menyadari. Kadang-kadang dihina orang atau dikritik orang itu karena keburukan kita, itu obat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang di puncak itu memang perlu ada orang yang mengkritik supaya dia tidak egois. Karena orang-orang yang punya kelebihan, ya, diantaranya itu orang egois itu kan kesombongan karena punya kelebihan. Mungkin orang pintar, mungkin orang ganteng, orang cantik, ya, orang sukses. Ini kalau masih di tataran untuk kepentingan dirinya, ini masih di zona motivasi masih. Tapi kalau orang ini sudah bisa menginspirasi dengan tingkah lakunya yang baik, maka orang ini sudah mencapai pada zona inspirasi. Maka kita belajar terus ya, semakin tinggi pencapaian kita, semakin sadari bahwa kita ini bukan berpusat pada diri, tapi berpusat kepada Allah. God center life. Bagaimana hidup itu berpusat pada Allah. Sehingga setiap pencapaiannya itu tidak dikembalikan pada dirinya. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika beliau mendapatkan segala bentuk fasilitas kehidupan di dunia, keahlian dan semacamnya, maka beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan dari Tuhanku. Jadi dikembalikan kepada Allah. Sehingga kelebihan-kelebihan dia itu tidak disandarkan pada dirinya. Karena apa? Allah sangat mudah untuk membaliknya. Jadi orang-orang kaya dan semacamnya yang luar biasa kayanya, itu kalau berpusat kepada Allah, Allah akan memelihara dirinya. Tapi kalau dia berpusat pada dirinya, sangat mudah dibalik. Ya. Kalau kita perhatikan kawasan-kawasan kena bencana, itu kan ada orang kayanya dan semacamnya. Yang Allah sangat mudah untuk dibalik. Orang yang punya jabatan tinggi ketika sombong sangat mudah dibalik oleh Allah. Kadang-kadang dia tanpa sengaja membuka aibnya sendiri dan membuat orang tidak respect kepadanya. Dan banyak contoh-contoh di dunia yang menjelaskan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang yang ada pada zona motivasi ini berfokus pada goal atau hasil. Jadi berfokus pada hasil. Nah, ini misalnya dia itu ingin mencapai keuntungan materi yang tinggi. Ya, misalnya usia menjadi miliarder pada usia sebelum 25. Dia kejar pencapaiannya dan berhasil misalnya. Atau dia ingin punya prestise yang tinggi. Misalnya
saya harus menjadi seorang pejabat misalnya, dan dia berjuang untuk itu dan dia berhasil. Nah, itu puncak pencapaiannya orang yang di zona motivasi. Sementara orang yang di zona inspirasi ini berfokus kepada Allah, berfokus pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap usaha-usahanya itu diarahkan ke sana. Maka menggantungkan niat di sini berarti. Jadi niatnya itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah. Karena dalam perjalanan itu ada saja hambatan-hambatan, ada saja gangguan-gangguan. Karena hidup itu seperti naik perahu. Kadang-kadang ada ombak, ada angin. Dan orang-orang yang sudah takut untuk maju dalam hidup, mundur dia. Tapi orang yang bertahan, ya, pantang menyerah, dan disitulah akhirnya dia menjadi orang yang sampai ke tujuan setelah melalui badai-badai kehidupan. Kata-kata motivasi yang sangat terkenal itu kan, pelaut ulung itu tidak lahir dari laut yang tenang, tapi pelaut ulung itu lahir dari laut yang penuh dengan gelombang, sehingga dia bisa melaluinya. Jadi orang-orang yang pada zona motivasi itu pencapaiannya itu dalam rangka mencapai keuntungan materi dan sekaligus untuk mencapai prestise, ketenaran, ya, dan semacamnya. Sementara orang-orang yang inspirasi itu berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, biasanya orang-orang pada zona motivasi itu jargonnya itu, ya, jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu itu ikut acara motivasi itu biasanya mempunyai gebrakan-gebrakan yang tinggi dari seorang motivator dengan jargon jangan menyerah, semangat dan semacamnya itu, ya. Nah, tidak ada masalah karena itu untuk mencapai target, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Sementara orang-orang di zona inspirasi ini jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Kalau jauh maka dia akan mendekat kepada setan. Maka semuanya dari Allah, oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang di zona inspirasi. Kalau kita perhatikan orang-orang di zona inspirasi ini kata-katanya tidak banyak. Tapi kalau di zona motivasi itu kata-katanya banyak kata-katanya. Tapi zona inspirasi itu kata-katanya tidak banyak tapi dalam, bermakna. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu kata-kata itu daging semua, istilahnya begitu. Daging semua istilahnya. Jadi bermakna, satu kata bermakna sebagaimana Rasulullah. Jadi tidak banyak beliau sampaikan, tapi hanya, ya, satu kalimat misalnya. Ketika ada seorang bertanya bagaimana supaya saya selamat, apa jawabannya? Jangan berbohong. Itu saja. Tapi keluar dari hati yang ikhlas, yang tulus. Tapi kalau di zona motivasi itu banyak kata-katanya, banyak bermacam-macam dan ahli dalam mengolah kata. Tapi tidak salah asalkan tidak berhenti sampai di situ. Hadirin rahimakumullah, untuk zona motivasi ini melihat hidup sebagai karir. Melihat hidup sebagai karir. Jadi ada pencapaian target-target duniawi, karir, pekerjaan. Tapi di zona inspirasi hidup itu adalah misi. Ada apa namanya? Target-target menuju ilahiyah, misi hidup. Sementara orang di zona motivasi itu karir itu. Makanya dia memperbanyak tabungannya kan, ini bukti saya berkarir. Contoh misalnya, mohon maaf ini kalau kita perhatikan orang-orang yang merantau ke tempat jauh, ya. Itu kadang-kadang apa buktinya bahwa dia berhasil misalnya, maka dia mungkin membuat bangunan yang sangat berbeda dari orang-orang di kampungnya. Tapi kembali kepada hatinya saya tidak tahu. Jadi kalau masih di zona motivasi, dia akan bangun rumah yang bagus, yang bagaimana, sebagai bentuk kebanggaan bahwa dirinya itu berhasil di tempat rantau. Tapi semuanya belum tentu dimotivasi, ada juga yang mungkin inspirasi. Dia memberikan manfaat, misalnya membuka lembaga atau yayasan di kampungnya untuk membantu anak yatim dan semacamnya. Ya. Jadi semuanya tetap kembali kepada dirinya. Jadi kita tidak bisa menjustis orang itu di zona motivasi, tidak bisa. Semuanya kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing, karena Allah yang Maha tahu kondisi kita semua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang di zona motivasi ternyata ini
punya banyak tekanan batin. Karena dia takut targetnya tidak tercapai. Maka orang-orang di zona motivasi itu punya penyakit cemas. Kenapa? Karena takut tersaingi. Contoh misalnya para petanding olahraga yang ada pada zona motivasi itu, bagaimana dia nanti bisa bangkit, bisa menjatuhkan musuh. Misalnya seorang petinju, ketika masih dalam tahap pengenalan yang masih timbang badan, kadang-kadang yang ketemu langsung dipukul itu tidak mampu mengendalikan diri karena ingin menang lebih awal. Karena ada banyak kasusnya itu. Jadi ketika timbang badan macam-macam di media itu, tiba-tiba ketika bertemu langsung mukul padahal belum pertandingan. Kenapa? Karena memang dia targetnya menang dan semacamnya. Ya. Bahkan di pertandingan tinju atau yang lain itu, ketika sudah memukul musuh, sudah jatuh, dikejar lagi sampai hancur seperti MMA itu ya. Karena itu di zona motivasi, bagaimana saya bisa mengalahkan dia dan dia tidak bangkit lagi, kalau perlu tidak nantang saya lagi. Gitu. Tapi kalau di zona inspirasi, seorang petinju misalnya, ketika dia memukul lawan jatuh, dia menjauh. Ya. Bahkan ketika dia menang, dia rangkul lawannya, sehingga lawannya itu kalah dalam kondisi terhormat, bukan kalah dalam kondisi dijatuhkan dan dihancurkan. Ini beda antara zona motivasi dan zona inspirasi. Zona motivasi itu ketika menang itu euforia, kebanggaan luar biasa. Tapi zona inspirasi ketika menang dia bersyukur kepada Allah, tidak melecehkan lawannya. Kadang-kadang itu misalnya menang kepada lawan itu sampai dengan kode-kode yang melecehkan. Ketika melihat lawannya kalah itu begini misalnya, begini misalnya itu kan dia merasa dirinya lebih, ya. Dan itu tidak bagus dalam perkembangannya. Tapi di zona inspirasi, walaupun dia menang, tapi dia ingin lawannya tidak terjatuh, ya. Sehingga ada namanya win-win, menang. Kekalahan dia itu menjadi pelajaran bagi dia, bukan menjadi trauma dan bahkan bisa menjadi dendam. Tapi kalau di zona motivasi, orang yang kalah bisa dendam. Dan ini banyak di olahraga biasanya, ya. Termasuk juga kasus di Kanjuruhan itu di Malang, itu kan di zona motivasi. Bagaimana supporter itu ingin klubnya itu menang, ya. Sehingga ketika kalah itu dia mau bertanya katanya, dan terjadi kerusuhan besar. Itu kenapa? Karena zonanya itu semangat betul dia, tapi di zona motivasi, bukan di inspirasi. Bagaimana dampak-dampaknya pada orang lain dia tidak pikirkan. Yang penting saya menang, grup saya menang, sehingga saya bisa mengalahkan lawan saya. Hadirin rahimakumullah, itu sementara sebagian yang mungkin insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan pada waktu yang lain. Mudah-mudahan kita yang masih berada di zona motivasi nanti bisa berkembang kepada zona inspirasi. Apalagi kita ini sebagai karyawan, sebagai pekerja, yang di situ nanti bisa menjadi contoh kebaikan bagi orang lain, maka kita insya Allah sudah masuk kepada zona inspirasi dan kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zona inspirasi itu lebih langgeng, lebih awet, lebih abadi daripada zona motivasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.